Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Ketemu kembali dengan saya Muhammad Wahyudi, dan kali ini kita akan mereview satu aplikasi. Aduh, sampai belepotan. Satu aplikasi penting ya. Aplikasi tentang apa? Aplikasi ini akan membantu kita untuk menganalisa ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, kitab-kitab, dan membantu kita untuk banyak hal terkait dengan bahasa Arab. Apa itu? Kamus Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia. Apakah semenarik itu? Mari kita lihat langsung. Kamus ini namanya adalah Kamus Arab Indonesia ya. Kalau kita cari di aplikasi, kita tinggal ketik saja Kamus Bahasa Arab, atau lebih enaknya ketik saja Kamus Arab Indonesia ya, Kamus Arab Indonesia. Nah, simbolnya yang ini ya, simbolnya yang ini yang ada huruf apa ini, ain ini ya, kayak gini nih. Ini langsung saja diinstal. Ini saya karena sudah install, langsung saja saya buka. Nah, tampilannya seperti ini. Kamus Arab Indonesia. Ya, sederhana sekali tapi fiturnya luar biasa. Baik. Di sini ada beberapa, ingat dia di atas di sini ada beberapa menu, beberapa tab ini ya. Ini berbeda-beda kamusnya. Kalau yang Ain ini dia asal kamus Arabiah, kamus Arab Indonesia biasa. Yang di sini paling banyak yang saya gunakan kalau untuk menerjemah Arab Indonesia pakai yang ini, ya. Ini saya taruh, misalkan kita ketik misalkan kita ketik babun misalkan gitu ya, babun di sini dia langsung muncul. Nah, babun apa terjemahnya? Babun, pintu gerbang, kategori kelas dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini beberapa idiom atau kata-kata ini, misalkan min babi kadza. Oh, ini berarti artinya termasuk kategori ini. Jadi bukan berarti pintu lagi. Jadi di sini ada kata-kata yang sudah istilah ya, kata-kata istilah. Misalkan babun artinya pintu gerbang, bisa juga berarti kategori kelas tingkatan. Contohnya dalam pelafalan min babi kadza, artinya adalah termasuk kategori ini. Misalkan hadza min babil muamalah. Oh, ini adalah tentang bab, ini adalah masuk kategori muamalah, misalkan seperti itu. Ada berbagai macam contoh-contoh yang lain, dan ini nanti kita spasi dan tidak, dia ada efeknya ya, ada efeknya. Kemudian misalkan kita ketik yang fiil, misalkan kita ketik yang fiil, misalkan nama, misalkan nama ya, tidur, nama. Kita ketik yang fiil, di sini akan muncul langsung. Dan kalau pengen lihat lebih besar, tinggal diklik. Oh, ini nama yanamu ya, maknanya tidur, tertidur tidak sadar. Kalau mau salin teksnya, tinggal diklik sini salin teks, teks tersalin, dan bisa di copy. Baik, ini adalah contohnya ya. Nanti di sini kalau tidak kita spasi, dia bisa memasukkan unsur-unsur yang lain, misalkan ghonamun, karena di belakangnya ada tulisan non alif mem, jadi ghonamun masuk. Kalau pengen yang berbeda, spasi ya, setelah nama langsung di spasi, maka yang masuk hanya yang berasal dari nama. Nah, misalkan nama bimakna mata, berarti mati, dan seterusnya. Di sini ada pilihan-pilihan makna yang kita inginkan. Ini adalah yang utama ya. Kemudian kalau Sobat Fuadi punya pengalaman lebih dalam membuka kamus, bisa di slide, bisa diarahkan ke menu sebelahnya ini ya. Ini mim. Ini adalah kamus Munawir ya, Munawir Arab Indonesia, itu kamus Munawir ini masuknya. Sama, dia diklik begini, nama yanamu ya. Di sini ada beberapa pilihan kata, tapi yang paling luas adalah yang ini, yang ain ini ya, ini Arabiah ini. Kemudian kalau mim ini kamus Munawir. Anda, untuk Sobat Fuadi yang tidak merasa puas terhadap kamus-kamus ini, kok artinya saya nggak puas sih, apa sih sebenarnya ini artinya, misalkan begitu, tinggal di
geser ke sebelahnya ya. Tapi untuk di sebelahnya ini penulisannya jangan menggunakan spasi. Nah, di sini muncul nama ya. Saya hapus spasinya. Jadi kalau pakai spasi dia nggak muncul. Saya hapus spasinya. Oke. Nah, ini dia muncul ya. Nama berasal dari non wawu mim. Ya, di sini kelihatan apa namanya apa itu nama apa nama astagfirullahaladzim sampai lupa. Jadi sampai kelihatan binanya, masya Allah, kehilangan ingatan. Nama sampai kelihatan binanya apa di sini? Oh, binanya jadi kelihatan adalah ajwaf wawi. Jadi aslinya alif ini aslinya wawu, non wawu mim ya. Fi'lun sulasiyun lazimun ya, fi'il sulasi lazim muta'addin biharfin, dia muta'addi pada satu huruf ya. Ini apa namanya adalah contoh. Kemudian maknanya apa? Nah, ini misalkan kita klik di sini ke kelas jelas ya. Non nama dia adalah fi'lun sulasiyun lazimun muta'addin biharfin ya. Muta'addin tuh bacanya muta'addin, kalau di sini lazimun karena muta'addin ini aslinya ada ya, aslinya muta'addiyun, tapi karena di situ mu'tal ain jadi mu'tal lam, jadi kitanya bacanya muta'addin. Fi'lun sulasiyun lazimun muta'addin biharfin ya. Jadi maknanya nama apa? Nah, ini maknanya nama di sini bisa sama jadi nimtu, bisa nimtu, anamu ya. Di sini maknanya apa? Masdaru naumun, masdarnya adalah naum, niyam. Nah, ini masdarnya adalah naumun niyam. Nah, contoh kalimat nama al-waladu aina asa au ittaja'a rokoda, itu maknanya. Jadi di sini kamus kalau tidak puas dengan Arab Indonesia bisa melihat kamus yang Arab kemudian diterjemahkan ke Arab atau kamus Arab Arab to Arab ya. Contohnya ini nomor 2 ini contoh kalimatnya nama ar-rajulu ya, nama ar-rajulu. Contoh ini kalau diklik ini oh sama kayak tadi ya, nama ar-rajulu now apa ini saya nggak kelihatan ini aduh nggak kelihatan saya tulisnya naumatahul abadiyah. Oh, nama ar-rajulu naumatahul abadiyah. Oh, ini pakai masdar ya. Udah ini nggak usah. Pokoknya seperti itu. Ini kalau Sobat Fuadi punya pengalaman untuk membaca kamus Arab to Arab ya, Arab to Arab bisa pakai ini atau pakai yang ini sebelahnya juga ada sama ini ya, Arab to Arab. Nama itu bisa nama ilah, bisa namaan. Nah, ya ini apa namanya muncul masdarnya nauman wa manaman fahuwa naimun wal maf'ulu manumun ilaih. Nah, ini muncul semuanya. Ini kalau tidak terpuaskan, biasanya saya menggunakan ini kalau untuk memahami bahasa-bahasa yang agak pelik ya, bahasa-bahasa Al-Qur'an. Misalkan kita pengen tahu dasar dari kata ini apa sih, itu nanti kita bisa menggunakan ini. Atau pakai juga ini. Ini juga mu'jam yang lainnya ini ya. Ini muncul juga. Nah, kemudian ini ada lisanul Arab juga. Ini ada lisanul Arab ya, yang lam ini lisanul Arab, tapi terus terang untuk lisanul Arab saya belum benar-benar bisa menggunakannya dengan baik ya. Belum benar-benar bisa menggunakan dengan baik. Saya lisanul Arab belum paham model apa di sini kamusnya ini bagaimana, karena tidak seperti yang lainnya ini. Ada satu lagi. Ada satu lagi Sahabat Fuadi, yang terakhir ini yang seperti gambarnya buku ini kalau diklik, ini adalah Al-Quran. Oh, harusnya bisa ini. Nah, ini kalau kita ketik nama, dia akan menemukan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kata ini. Nah, itu ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kata ini. Cuman misalkan di sini kalau tidak kita spasi, dia nanti bisa alor ngidul ya. Contohnya seperti ini. Ini di sini ada kata-kata addu alaikumul anamila. Itu kan ada na sama mim ya. Di sini ada non dan mim, ini anamila. Ini menjadi masuk kalau tidak kita spasi, ini alaikumul anamila. Ini jadi masuk sini kan, ada alaikumul anamila, ada na mi. Nah, ini jadinya masuk. Agar tidak masuk bagaimana? Disepasi caranya.
Nah, di sini dispasi. Kalau dispasi dia benar-benar yang apa namanya, nama saja yang keluar. Coba misalkan kita cek di sini nama. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa atau ala qaumi yaqufuna ala asnamin. Nah, di sini asnaminnya masuk karena dia ditulis dari as terus kemudian ada namin. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak benar-benar bisa sesuai, tapi lumayan ini ya, lumayan. Misalkan kita pengen ketemu juga kata yang lain di dalam Al-Quran, misalkan naum itu ya, itu di apa namanya, ini kan ada naum itu di apa namanya, nah ini langsung ketemu ayat kursi ini kan ada naum, wala naum, dia langsung keluar naum. Kemudian ada Al-Mukhtasar fi tafsir, ada tafsir ringkasnya juga, Al-Mukhtasar fi tafsir. Ya, ini Al-Mukhtasar fi tafsirnya apa? Misalkan di atas itu ayat kursi, sini dijelaskan. Oh, nah ini semoga kelihatan nih kan? Ini kan ayat kursinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Di sini Al-Mukhtasar fi tafsir. Allahul ladzi la ilaha yu'badu bihaqqin illa huwa wahdah duna siwah. Nah, di sini ada keterangannya. Kemudian ada terjemahnya bahasa Indonesia dan ada gharibul Quran. Nah, ada kata-kata yang asing, ada gharibul Quran di sini kata-kata asing. Al-qayyum ay al-qaim ala kulli syai'. Loh, ada maknanya ya. Sinatun, makna sina? Sina apa artinya di sini? Ay nu'as, ngantuk. Kursiyuhu ay maudhi'u qadamai rabbi subhana. Di sini yes, pokoknya itu istilah untuk apa namanya ya, seperti itulah, nggak usah dibahas ya, malah jadi lebar. Ya'uduhu ayuthqiluhu. Di sini ada makna dari gharibul Qur'annya. Untuk yang sekali lagi Sobat Fuadi yang sudah punya pengalaman membaca seperti ini. Nah, kalau untuk misalkan yang tadi yang paling penting adalah kalau Sobat Fuadi ketemu dengan sesuatu tidak tahu arti Arabnya apa, maka tulis di sini. Tentunya keyboardnya harus sudah mendukung Arab. Caranya sederhana sekali. Untuk keyboardnya bisa menjadi bahasa Arab, tinggal diatur pengaturannya ya. Ini kalau sudah diatur di pengaturannya di Google, nanti tinggal di sini tinggal dicari saja di YouTube ya, itu bagaimana cara membuat ada keyboard itu menjadi bahasa, ada bahasa Arabnya. Nanti tinggal seperti ini, tinggal ditulis apa yang kita inginkan. Misalkan masalah ya, tinggal ditulis, asal sudah bisa menulis dengan baik. Oh ya, perhatikan untuk penulisan bahasa Arabnya ini untuk huruf hamzah harus dibedakan. Jadi di tengah ini ada alif. Alif kalau dipencet lama dia ada pilihan untuk hamzah. Apakah hamzah di bawah atau hamzah di atas atau hamzah yang sendiri atau hamzah panjang. Ini nanti langsung efek ataukah dia hamzah wasol. Ini yang pertama hamzah wasol ya. Jadi kalau kita ngeklik satu kali begini, ini bukan hamzah, ini alif ya, ini alif. Ya, kalau hamzah diklik lama, mas'alatun, misalkan saya klik mas'alatun, apa maknanya masalah? Pertanyaan, persoalan, masalah. Nah, ini Sobat Fuadi ya, jika ingin menggunakan kamus bahasa Arab paling baik ya, menurut pengalaman saya menggunakan berbagai macam kamus yang ada di Android, ini adalah kamus yang terbaik yang bisa kita gunakan. Dan satu lagi keunggulannya, tidak berbayar dan tanpa iklan. Nah, alhamdulillah. Dan dulu saya pernah punya kenangan dengan apa namanya developer kamus ini, yaitu dulu sempat ada fitur yang belum sempurna atau dihilangkan, saya lupa waktu itu. Yang jelas ada fitur yang asalnya belum ada kemudian menjadi asalnya ada kemudian menjadi tidak ada. Kemudian saya cari di sini pengembangnya siapa sih ini, gitu ya, pengembangnya siapa. Saya cari, ketika ketemu pengembangnya siapa, saya email waktu itu, saya email dan saya berikan masukan. Alhamdulillah terus direspon dan luar biasa. Ini luar biasa sekali, ini menjadi amal jariah yang luar biasa karena sekali lagi tanpa iklan dan tidak berbayar, tapi fiturnya full bisa kita gunakan dan luar biasa sekali. Ini sangat membantu sekali, terutama saya dalam penyusunan apa namanya kemarin Al-Quran Fuadi, itu sangat terbantu sekali oleh kamus ini. Baik, terima kasih.
Ini review kita hari ini, dan semoga Sobat Fuadi dapat terbantu dengan aplikasi ini. Lain kali kita akan mereview aplikasi-aplikasi yang lain yang sangat berguna dan membantu kita dalam belajar bahasa Arab, membaca kitab, menganalisa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Terima kasih, kita akhiri. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, silahkan share dan berikan komen di bawah. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.